Kalau kita tidak ikut Tuhan Yesus, kita tidak bisa dapat. Kita harus ikut Dia, kita harus kejar Tuhan. Kata firman Tuhan begini. Yesus sampaikan kepada ke-12 murid. Yang pertama Simon Petrus. Mari ikut aku. Karena pada saat dia menjalankan. Satu hari dari pagi dia jalan. Dari pagi sampai siang, tapi tidak dapat apa-apa. Tidak masuk dalam jalan. Pada saat itu pagi hari dia sudah datang ke situ. Kata Yesus kepada Simon Petrus, jalanmu harus masukkan di dalam tengah danau lagi. Tapi kata Simon Petrus, Tuhan, saya dari pagi sampai saat ini sudah bekerja tapi tidak mendapat apa-apa. Tetapi kedua kali lagi Tuhan Yesus bilang, kau harus lakukan. Akhirnya Simon Petrus dia masuk dalam lagi, baru melemparkan jalannya dalam laut, dalam danau. Setelah itu dia melihat ikan sudah penuh sampai lewat batas. Akhirnya dia tidak bisa angkat. Dia sampaikan kepada saudara-saudaranya, mari bantu saya. Sampai bahasa syarat. Akhirnya sama-sama angkat ikan itu, baru kasih pindah. Kedua kali lagi sampaikan kepada mereka, kamu bisa mengerti tidak? Simon Petrus, kau bisa mengerti ya tidak? Sekarang lihat, ini bukti dan kenyataannya yang terjadi. Akhirnya kata Simon Petrus, oke, kalau begitu sekarang saya ikut engkau. Akhirnya Petrus ikut Tuhan Yesus. Yang pertama sekali Yesus memanggil Simon Petrus. Latar belakang Petrus adalah selalu mencari ikan. Setiap kali cari ikan terus. Akhirnya kata Yesus kepada Simon Petrus, mulai sekarang kau harus menjala manusia seperti yang kau menjalakan. Akhirnya ia ikut Yesus. Petrus menjadi murid Yesus yang pertama. Karena dia sudah mengikut Yesus sampai sekarang. Maka sama seperti itu juga sekarang kita harus ikut Tuhan Yesus. Kalau kita tidak ikut Tuhan Yesus, pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, bagaimana kita bisa menerima Dia? Kalau kita belum ada siap, kita harus siap dan kita harus cari Tuhan Yesus. Kalau jalan ikan kami tidak tahu. Orang bagian sana kebenangan tidak tahu. Yang tahu jalan ikan itu memang pantai. Kita tidak tahu, memang tidak tahu. Sekarang kita bisa lihat cara bagaimana tangkap ikan.
Kita dalam perang gunung dengan orang pantai, dua orang sama-sama ke sana, sama-sama ke dekat danau atau laut. Sekarang kita mulai cari. Baru yang dari gunung kastur bagaimana, yang pantai kastur bagaimana. Yang dari pantai dia bisa cepat sekali, karena mereka pengalaman dan tahu. Tapi kalau orang gunung yang pergi bagaimana? Kita bisa buang aja salah di batu, Pak. Atau pakai apa? Yang saya mau cerita terjadi di Nabide. Kita pergi carikan. Kita pengen panah. Sampai ke sana. Teman-teman lain mereka cari itu ada ya cacing di dalam tanah, mereka kali-kali dari kumpul-kumpul. Tetapi saya pegang panah dan saya pikir saya harus lewat panah, baru saya tebak. Sampai dekat kolam itu, saya nanya orang lain, baru saya dapat satu. Saya lihat satu dan saya tebak satu. Tapi tidak kena. Tetapi yang lain coba saya angkat kembali. Saya tebak dan tidak kena karena apa? Saya tidak tahu. Terus yang teman-teman lain yang pergi, mereka bisa dapat. Karena mereka tahu ini mancing, lalu umpan dia, baru bisa dapat. Karena kita tidak tahu untuk dapat ikan. Sama seperti itu juga, kalau kita terima izin Allah, kita tidak bisa siap-siap untuk panah, busur panah tidak bisa cepat. Lewat harus dia punya umpan yang mana yang sebenarnya, yang sekarang. Sama seperti itu juga, yang mancing ikan itu harus pakai dia punya umpan, tidak bisa pakai panah. Seperti itu juga, kalau kita terima itu, jadi yang sekarang yang pegang itu, yang umpan ikan itu sama seperti juga yang kepala berita penyidik. Jadi sekarang kita harus dengar. Jadi mereka tahu. Tetapi itu mengibaratkan Injil yang umpan. Tapi kita bosan dengan Injil. Kalau tidak ada makanan, tidak mengasihi sesama orang. Jadi kalau kita mengasihi orang, pasti orang akan tarik hatinya. Kalau tidak ada makanan, kita terus sampaikan Injil, itu bisa terima atau tidak. Jadi yang umpan ikan, yang tangkap ikan itu banyak hal. Yang pertama pakai dia jalan. Kalau bikin jala itu orang berpengalaman, tidak sembarang. Kalau kita coba-coba tidak bisa salah. Sekarang saya bawa noken ini sengaja mau kasih di berat. Jadi noken di dalamnya kosong. Kalau ada di dalam mesinnya, kalau bisa. Jadi Injil itu kita isi dalam noken. Jadi dalam itu ada apa? Sekarang yang punya noken itu Tuhan Allah sendiri.
Jadi Tuhan ciptakan itu ada alasan itu. Itu pasti ada arus. Saya ambil contoh ini. Saya ambil contoh ini, ada waktu akan isi lagi. Yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, ada isi atau tidak. Jadi yang punya noken, yang punya manusia adalah alasannya. Karena itu kita harus hati-hati. Kita harus dalam noken ini semua harus melayani Tuhan, mendengar itu. Setiap hari Minggu harus berbagai. Kalau kita masuk dalam apa ini? Itu bagaimana? Jadi yang ada dalam noken itu harus selamat. Jadi noken ibaratkan kita dalam tangan Tuhan Allah sendiri. Jadi semua harus masuk dalam bagian ini. Kedatangan Yesus yang kedua kali, Dia selamatkan kita semua. Simon Petrus ini, pada saat dia punya pekerjaannya selalu menangkap ikan, mencari ikan. Pada saat kesetiaan dia luar biasa, cari ikan, setia, orang yang setia. Lalu Tuhan Yesus melihat dia. Jadi dia sudah baca melihat, oh macam seperti dia mencari ikan, pasti dia mencari manusia itu. Akhirnya dia memanggil Petrus. Yesus memanggil ke-12 murid. Itu bukan orang yang benar, semua latar belakangnya, semua orang berdosa. Yang 12 orang latar belakangnya berbeda, dosa, banyak pembunuhan, perzinahan, lain sebagainya. Semua orang berdosa, tapi yang memanggil. Sama seperti itu juga. Kita harus lihat mereka, kenapa mereka bisa kembali mengikut Yesus. Mengapa mereka bisa menerima Yesus dan mengikut Dia. Mulai hari ini mari kita sama-sama pikir bagian ini. Yang punya noken, yang punya hidup adalah Tuhan Yesus dan Allah sendiri. Kalau kita tidak terima Allah ini, orang lain baca, orang yang setia hari Minggu itu saja jalan. Yang lain tinggal di rumah. Tapi yang bagian yang tidak pernah berbagian, itu kapan kembali kepada Tuhan dan masuk dalam noken Tuhan. Anda tahu hal kematian? Anda tidak masuk dalam noken dalam bagian ambil bagian. Pada saat Tuhan datang dan mengadili, kalau tidak masuk dalam bagian ini akan digeser. Orang yang sudah masuk dalam bagian ini akan diselamatkan. Yang tahu hanya noken tahu adalah ibu-ibu saja perempuan. Yang nona-nona yang tinggal di kota saya belum pernah lihat hanya noken. Kalau di kampung sana tinggal di sana itu sudah besar. Kita ini harus masuk dalam noken. Kita lain besar itu dalam noken. Kalau tidak ada noken kita tidak bisa silang, tidak bisa besar itu. Yang kata yang sekarang yang besar semua dari noken. Oleh karena itu, ibu yang sekarang kita tahu itu harus ajar anak. Noken ini ada banyak arti juga. Karena ke-12 murid mengikut Yesus seperti itu juga.
kita harus ikut dia. Kita harus dengarin dia. Kita harus terima aja. Sekarang ini waktu yang parah. Waktunya kapan untuk kita berbagian? Kalau kita cuma tahu keluar masuk tidak melakukan, tidak melayani, kita tidak bisa lapor kepada Yesus. Saya kerja begini, tidak. Yang menilai adalah Yesus sendiri. Yang ada dalam Injil bagian ini akan terima. Yang tidak dalam bagian ini tidak terima. Karena itu bapak-bapak, mama, mari kita masuk dalam bagian harus bekerja keras. Terima kasih. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan berkati. Jadi ini Injil cuma satu saja. Jadi sebagai kesimpulan kita harus ikut Yesus. Kita tidak ikut Yesus, kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kita ada dalam tangan Tuhan Allah. Jangan kita pikir bahwa saya hidup karena hidup diri saya sendiri. Kita kira ini semua ini hanya tinggal biasa. Kalau kita lihat manusia blok biasa begitu. Tetapi semua itu masuk dalam bagian ini, dalam tangan Tuhan, dalam novel itulah akan diselamatkan. Karena itu mari mulai hari ini kita harus bekerja. Tuhan, kita berdoa.